Benar. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'd. Yang terhormat Dr. Basuki Supartono, spesialis ortopedi. Yang terhormat Ketua Diskes BSMI Pak Rudi. Yang terhormat Ketua DPN BSMI Pak Muhammad Jazuli. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Dishan Nur Hakim LCMA. Yang terhormat Bapak Ibu, para guru, para dokter yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Seindah puji, sedalam syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat waktu luang, nikmat Islam, sehingga Allah gerakkan hati kita untuk hadir pada malam hari ini. Semoga nikmat iman dan nikmat Islam tersebutlah, nikmat iman dan nikmat Islam tersebut dapat terus hadir sampai akhir-akhir kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat beriringan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat dan pemersatu umat, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Insya Allah pada malam hari ini adalah kajian tentang sejarah Islam di Andalusia, yang khusus membahas tentang runtuhnya Islam di Andalusia, yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dishan Nur Hakim LCMA, yang Masya Allah merupakan alumnus Universitas Al-Azhar Mesir dan Muhammad V Maroko. Mungkin saya sedikit membahas tentang Islam di Andalusia ini. Bahwa Islam itu adalah sebagai fenomena sejarah, itu mengalami masa-masa pertumbuhan, kemajuan, sehingga mengalami kemunduran. Keberhasilan perluasan wilayah Islam pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ditindaklanjuti kemajuan peradaban Islam oleh pemerintah Al-Abbasiyah di Baghdad dan oleh pemerintah Umayyah di Cordova, Spanyol, menjadikan Islam sebagai adikuasa dunia. Dinasti Umayyah yang mulanya kuat pun secara berai menjadi beberapa bagian, atau disebut juga dengan Muluk at-Tawaif atau raja-raja kecil. Pusat kesultanan Islamnya di Andalusia dan tersebar di Toledo, Valencia, Merida, Cordoba, sampai ke Granada. Sehingga jatuhnya kota Granada ini sekaligus menjadi penanda akhir kebesaran banjir-banjir ini. Dan rentetan kisahnya itu bermula di sini. Mungkin secara lebih jelasnya lagi dan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Al-Ustaz kita. Mungkin tanpa panjang lebar, saya silahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz di Sanur Hakim Al-CMA. Silahkan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأيام نداولها بين الناس الآية.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada edisi serial Sejarah Andalusia ini, kita bisa bertemu kembali di forum yang mudah-mudahan forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan khususnya bagi peserta yang ikut dalam kajian kita kali ini, diberkahi ilmunya, diberkahi waktunya, diberikan kesehatan, dan terutama diberikan hikmah yang besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan yu'ti al-hikmat may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan hikmah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, bahwa sesungguhnya Andalusia adalah satu negeri yang di sana pernah berjaya kekuasaan Islam, peradaban Islam, cahaya Islam selama kurang lebih 8 abad. Bermula dari tahun 92 Hijriah dan berakhir tahun 897 Hijriah. Ya, kurang lebih 8 abad. Berarti kalau kita hitung merupakan separuh daripada perjalanan Hijriyah umat Islam. Sekarang kan sudah 1442 dan separuhnya itu, hampir separuhnya itu merupakan Islam pernah berada dan berjaya membangun peradaban, memberikan cahaya, memberikan kemajuan, memberikan manfaat yang luar biasa pada penduduk Andalusia yang saat ini disebut sebagai bank atau negara Spanyol. Baik, saya akan share ini ya, share screen. Sementara ini. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat tadi dalam surat Al-Imran saya menyebutkan watil kal ayyamu dawiluha bainan nas. Sesungguhnya itulah hari-hari, masa-masa yang Allah pergilirkan di antara manusia. Maksudnya apa pergilirkan? Ayat tersebut menjelaskan tentang kondisi umat Islam pada saat Nabi Muhammad SAW. Kadang menang dalam pertempuran, kadang kalah. Kadang mengalami tekanan, kadang oleh Allah diberikan keluasan. Demikianlah dunia pada hakikatnya begitu. Ada saatnya dia seperti tertindas di bawah, di roda berputar seperti itu. Jadi kalau ada istilah roda berputar itu memang dunia itu hakikatnya salah satu sifatnya adalah seperti itu. Orang tidak selamanya bahagia, ada saatnya orang merasa dan dirundung kesedihan. Tapi orang bersedih tidak perlu lama-lama karena insya Allah dia akan diberikan dua kebahagiaan, dua kesenangan, dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan akan dihimpit dengan dua kemudahan. Nah, dalam konteks Andalusia ini kita beberapa pertemuan kemarin sudah membahas bagaimana bumi Andalusia yang kondisi wilayahnya itu terjal. Kemudian pada saat Islam masuk ke sana,
masyarakat Andalusia dalam keadaan tertindas. Mereka tidak diberikan hak-haknya oleh pemimpin dan raja yang memimpin saat itu. Tertindas, kebodohan, perbudakan, dan lain-lain. Datang Islam, kemudian dipergilirkanlah Andalusia saat itu, mereka masyarakat Andalus mendapatkan kemudahan, mendapatkan keadilan, terbebas dari kezaliman penguasa saat itu. Dibebaskanlah mereka dari hal tersebut. Makanya sekali lagi saya ulangi bahwa masuk Islam ke Andalusia pertama itu disebutnya Al-Fathul Islami. Dibuka, dibebaskan. Artinya yang tadinya tertutup, jumud, oleh Islam dibuka semuanya. Kemiskinan dibuka sehingga mencapai kesejahteraan. Itulah makna Al-Fathul Islami. Itu awal-awal Islam masuk ke sana. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, dan beberapa panglima yang menjabat sebagai gubernur perpanjangan tangan dari dinasti Umayyah saat itu. Itu awal-awal. Kalau saya kategorisasikan, kalau saya ringkas ya, perjalanan kejayaan dan peradaban Islam di Andalusia itu setidaknya kalau kita hitung ada yang peradabannya di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, ada yang berada di kekuasaan Bani Ahmad, ada yang di bawah kekuasaan raja-raja kecil, ada juga yang di bawah kekuasaan gubernur-gubernur di awal, seperti yang tadi disampaikan. Nah, dari semua itu, dari 8 abad itu, yang paling lama itu adalah, yang paling lama ada 2. Yang pertama adalah dinasti Umayyah yang dibawa oleh Abdurrahman Ad-Dakhil seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Itu totalnya dari mulai keamiran Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian setelah itu khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terpisah dari Damaskus saat itu, atau yang menyaingi kekuasaan Abbasiyah, karena memang jaraknya sangat jauh, itu total kurang lebih 2 abad setengah, 250 tahunan. Nah, sisanya, yang kedua, yang terlama setelah itu adalah Bani Ahmad. Itu 2 abad setengah jelang keruntuhan Andalusia. Jadi kalau kita petakan itu, di awal itu lama Islam memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan pendidikan gratis, mendirikan rumah sakit, terutama pada masa dinasti Umayyah. Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Awwal, Abdurrahman Al-Awsat, kemudian ada Al-Hajib Mansur, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai kita kenal ada istilah Madinah Zahra, kota Az-Zahra di Cordoba. Itu Cordoba kita sudah bahas, benar-benar merupakan kota tercanggih ya, termodern pada masa itu, karena memang yang difokuskan adalah kesejahteraan warga, kemudian fasilitas-fasilitas ibadah, fasilitas umum untuk masyarakat sehingga mereka merasa nyaman, dan kemudian pemimpinnya yang utama. Pemimpinnya itu adalah pemimpin yang mengakar ke bawah, jadi dengan masyarakat itu cair, tidak ada sedikit pun dendam dan benci. Mereka itu hanya ingin kemaslahatan. Sama seperti teladan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ada masalah jaringan pada usaha kita. Mungkin kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf. Di sini musim panas nih sudah berakhir ya karena tadi hujan, jadi sinyalnya kayaknya eh, kurang jelas ini sinyalnya terganggu. Ini bagaimana sekarang suaranya? Maaf, Suaranya sudah jelas ya. sudah jelas ya, nggak putus-putus ya. Baik, saya coba lanjut ya. Di mana tadi terpotong ya, Mas Z? Mohon maaf, tadi di mana ya? Ya, baik, saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang selalu mendahulukan umatnya. Tidak kenyang sebelum umatnya merasa kenyang, sahabat-sahabatnya merasa kenyang gitu ya. Dan inilah yang kemudian dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin yang berada di bawah kendali Bani Umayyah saat itu. Khususnya yang kita kenal ada sosok Abdurrahman Al-Dakhil ya. In uridu illal islah gitu istilahnya kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Yang diinginkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil adalah hanya kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan saja. Akhirnya kan terbukti Cordoba salah satu saksi bahwa pemimpin selain adil, beriman kepada Allah, juga tidak pernah menyisakan rasa dendam sedikit pun, khususnya kepada umat Islam. Tidak ada rasa dendam sedikit pun, tidak ada rasa benci sedikit pun kepada umat Islam. Sehingga akhirnya Cordoba menjadi satu kota yang modern pada zamannya. Belum lagi kota-kota yang lain yang dipimpin oleh para penguasa Islam saat itu. Ada turunan dari Abdurrahman Ad-Dakhil ya, Abdurrahman Al-Awsat juga demikian. Cordoba menjadi kota yang sangat rapi dan cantik. Kemudian bisa kita baca dalam sejarah bagaimana ketika Eropa pada saat itu berada pada kegelapan, justru Andalusia, khususnya ibu kota Andalusia pada saat itu, Cordoba, menjadi kota yang maju. Nah, makanya Al-Fathu itulah yang perlu kita camkan baik-baik, bahwa Islam itu selalu ingin memberikan pencerahan, memberikan arahan untuk senantiasa maju, terbuka itu, tidak tertutup. Dan sekali lagi saya tegaskan, ketika Islam masuk itu bukan al-ihtilal, al-ihtilal, al-istitonah dalam bahasa Arabnya. Artinya menjajah, memang bukan menjajah, mendatangi satu tempat itu untuk memakmurkan. Beda dengan yang dilakukan oleh Yahudi misalnya pada saat ini, ya itu sudahlah mencaplok, ingin menghilangkan dari sejarah, dari muka bumi ini bangsa-bangsa asli Palestina kan. Itu Yahudi, Nasrani, itu prinsipnya seperti itu. Tetapi Islam itu datang satu wilayah ingin memakmurkan, bukan ingin merusak. Mengapa? Karena kita
Salah satunya adalah yakin akan akhirat ya. Walladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah terakhir wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, baik. Itu perjalanannya. Kalau kita ringkas tuh 2,5 abad kemajuan luar biasa. Meskipun dalam perjalanannya ada pasang surut. Ada saatnya mundur, tapi kemudian datang lagi seseorang yang memperbarui, mujaddid kita istilahkan. Dan itu sunnatullah dalam setiap bangsa sejarah peradaban Islam itu akan ada dalam setiap 100 tahun akan ada mujaddid lidin, man yujaddidu dinahu, yang memperbarui agamanya. Artinya masyarakat yang tadinya terbelakang selama rentang 100 tahun, ada satu sosok yang mendorong kembali untuk maju. Abad 19 kita tahu ada sosok misalnya Muhammad Abduh ya yang mendorong orang untuk senantiasa menentang penjajahan. Itu bisa kita sebut mujaddid abad 19 atau abad 20. Nah, abad ke-9, abad 10 itu juga ada mujaddidnya. Ada orang yang memperbarui keberagamaan masyarakatnya. Abad 21 nih kita bisa lihat nanti siapa, itu tidak ditentukan orangnya tapi sifat-sifatnya dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, pada 2,5 abad di masa pemerintahan dinasti Umayyah, kemudian 2,5 abad menjelang kemunduran, ini yang akan kita bahas saat ini ya, itu lumayan lama juga, 2,5 abad kurang lebih, tetapi di situ mengalami pasang surut dan akhirnya memang benar-benar berakhir dan runtuh. Tidak ada lagi kekuasaan Islam yang ada di Andalusia pada saat itu. Itu pada abad ke-15 ya, abad ke-15 Masehi. Nah, adapun sisanya seperti periode Al-Muluk wa Tawaif, artinya raja-raja kecil. Maksudnya setelah runtuh kekuasaan Bani Umayyah, itu setiap kota, setiap wilayah ingin mendirikan kerajaannya masing-masing. Jadi Granada punya kerajaannya sendiri, Almeria kerajaan sendiri, Cordoba, Jaen, dan lain-lain. Bahkan dalam sejarah itu Zaragoza, ini nggak masuk dalam peta ini, Zaragoza atau Saragossa, bahkan wilayah-wilayah yang dekat dengan kerajaan Kastil juga ada. Semua itu makanya disebut muluk atau raja-raja kecil. Artinya tiap-tiap golongan mengangkat raja-rajanya sendiri gitu. Termasuk yang di Maroko ada kerajaan yang disebut dengan kerajaan Al-Murafid, Al-Murawitun atau Muwahhidun. Nah, itu memang pecah. Itulah salah satu hal yang kita harus ingat. Kalau perpecahan itu rentan terhadap kekalahan. Rentan, mengapa? Karena memang kecil, pecah. Akhirnya rentan untuk diserang, rentan untuk ditindas, seperti yang terjadi pada masa atau fase muluk atau waif, raja-raja kecil. Dari situlah setiap kabilah ingin mengangkat pemimpin dari kabilahnya. Muncullah rasisme dan lain-lain. Akhirnya kekuasaan Kristen yang ada di atas, di utara, itu dengan mudah mengobok-obok kerajaan-kerajaan kecil dan akhirnya menguasai kerajaan-kerajaan kecil. Nah, maka periodenya atau masa kekuasaan itu tidak lama. Ada yang setengah abad, ya. Ada juga rata-rata itu kurang lebih 1 abad kurang. Rata-rata 1 abad kurang. Jadi kita sebenarnya akan membahas itu, tetapi kalau kita lihat perjalanannya memang skip aja karena di samping juga yang penting dari situ adalah yang disorot oleh para sejarawan itu adalah rata-rata memang perang yang terjadi di antara mereka. Jadi ada perang-perang yang dimenangkan oleh orang Muslim, ada juga perang yang dimenangkan oleh orang Kristen. Kita skip saja karena tujuan dari belajar sejarah kita pada saat ini adalah untuk mengambil ibroh ya. Jadi tidak untuk mengkaji secara tanggalan dan lain-lain karena itu sangat panjang sekali dan sangat menghabiskan banyak waktu itu. Apalagi kalau sudah malam di Indonesia, sepertinya harus mengingat itu sudah terlalu lelah ya. Jadi kita langsung saja ke pada dinasti yang masih bertahan dan jelang keruntuhan Andalusia secara keseluruhan. Baik.
Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam peta ya. Rentang waktu berarti kurang lebih 7 abad, kurang lebih 5 abad pertama itu hampir semuanya pasang surut gitu ya. Pada abad pertama itu bahkan sampai ke Prancis Selatan. Tetapi itu tidak sampai bertahan lama karena memang terlalu kuat juga. Akhirnya yang bertahan adalah dari tengah sampai ke selatan selama 5 abad pertama. Nah, nanti pada 2 abad terakhir kurang lebih ya, saya bilang 2 abad terakhir, itulah yang tinggal bertahan adalah dilihat ada Granada. Itu yang kita sebut dengan Gernatoh, Granada. Kerajaan atau dinasti Banil Ahmar. Banil Ahmar. Ini yang terakhir dinasti yang tersisa dari perjalanan pembebasan Andalusia dari penjajahan. Yaitu Granada meliputi Malaga, Almeria, kemudian Jaén. Tapi Jaén juga pada perjalanan awalnya juga sudah dicaplok oleh orang Kristen. Jadi Granada, dinasti Bani Ahmar meliputi Almeria, kemudian Malaga, ada juga di situ disebut daerah-daerah selatan ya. Itu saja. Kurang lebih totalnya itu kurang lebih 25% atau bahkan 15% dinasti Bani Ahmad itu 15% dari keseluruhan Andalusia secara umum, Spanyol secara umum. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya itulah. Nah, pertanyaannya adalah dinasti Bani Ahmar ini yang menguasai Granada itu bisa bertahan 2 abad itu sebenarnya apa faktornya bisa bertahan itu? Sebenarnya bukan karena memang kekuatan yang dimiliki oleh dinasti Bani Ahmar itu sempurna, tidak juga. Memang mereka punya pasukan. Tetapi Anda bisa bayangkan kerajaan yang hanya 15%, antara 15 sampai 25%, itu berhadapan dengan 75% atau ya 85%, itu kita bisa bayangkan tidak mungkin dia bisa bertahan ketika diserang kalau tidak ada faktor-faktor lain. Apa faktor lainnya? Sebenarnya Kesultanan Granada, dinasti Bani Ahmad itu diuntungkan oleh terjadinya pertikaian antara kerajaan Kastil dan Aragon. Kita bisa lihat peta di atas ini yang sudah rasanya ini sudah cocok dengan bahasan kita, Crown of Castile. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana kerajaan Kristen Nasrani ini menguasai hampir 70-80%. Kerajaan Granada hanya sedikit di bawah, dan itu pun di bawah ya, di selatan. Gampang saja untuk mereka mengusir, tapi tidak terjadi. Mengapa? Ya, karena memang perpecahan, pertikaian yang terus-menerus. Itulah sunatullahnya ya. Memang bangsa yang cakupannya besar itu ada saja pertikaiannya, dan itu juga terjadi pada bukan hanya umat Islam, tapi juga di pasukan Kristen. Itu tetap bertahan kerajaan Granada, dinasti Granada Bani Ahmar ini. Dua abadnya itu. Tapi yang kita harus catat adalah bertahan, tapi tidak punya izzah, tidak punya kemuliaan, tidak punya kekuatan, tidak punya harga diri. Itu yang harus kita perhatikan. Kecil, tapi kekuatannya luar biasa, punya izzah. Itu yang perlu kita catat. Ini bukan besar kecilnya, tetapi izzah kekuatannya itulah yang harus kita perhatikan. Nah, jelang kemunduran atau jelang hancur runtuhnya Bani Ahmad itu kurang lebih 25 tahun sebelum keruntuhannya. 175 tahun itu kita skip saja karena banyak sekali kejadian-kejadian yang memang kita cukup baca saja ya. Kita cukup baca dan kita akan melihat apa yang terjadi 25 tahun terakhir sebelum kehancuran itu. Tapi barangkali mungkin sekilas saja ya sebelum kita masuk ke 25 tahun terakhir itu,
kita akan sedikit mengingat bagaimana Banil Ahmar. Banil Ahmar itu apa artinya ya? Kalau Ahmar itu merah, ya. Al-Ahmar. Makanya ada istana di sana yang namanya Istana Al-Hamra. Ini saya langsung saja di sini deh. Nah, ini Istana Al-Hamra. Al-Hamra itu merah. Al-Ahmar itu merah. Di Banil Ahmar itu disebut Ibnul Ahmar karena Al-Ahmar itu merah, anak merah gitu. Mengapa? Karena rambut si penguasa saat itu memang berwarna merah, jadi disebut Ibnul Ahmar. Bukan nama asli. Nama aslinya itu Muhammad Ibnu Yusuf Ibn Nasr. Muhammad, anaknya Yusuf, anaknya Nasr, anaknya Al-Ahmad. Nah ini kalau silsilahnya nyambung ke Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraj Madinah, sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Ubadah, orang sahabat yang soleh. Tapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Walaupun kita turunan orang soleh, gitu, itu tidak bisa menjamin kita menjadi soleh kalau tidak ada upaya dan usaha yang benar-benar maksimal. Ini juga sebenarnya buat kita. Makanya ada istilah kita memang mengakui ada habaib Rasul, Habib turunan Rasulullah SAW, dan kita harus hormat, harus menghargai, mencintai mereka. Tapi akan ada beberapa yang mengakunya, gitu, mengaku sebagai turunan Rasulullah, tapi akhlaknya sih itu tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Ini mesti dipertanyakan. Nah, Banil Ahmar ini punya garis turunan dengan Sa'ad bin Ubadah di Al-Khazraj di Madinah. Tetapi ternyata dalam sejarah disebutkan Muhammad Ibnu Yusuf itu tidak berbanding lurus dengan kakek buyutnya. Mengapa begitu? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Banil Ahmar ini, Muhammad Ibnu Yusuf, pada dinasti Banil Ahmar ini. Yang dalam sejarah disebutkan dengan dalam catatan sejarah disebutkan beliau ini. Dan ini yang menjadi kunci kenapa tetap bisa bertahan 2 abad. Karena mereka itu menandatangani berbagai perjanjian yang isinya itu, subhanallah, isinya itu tidak menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap Islam dan umat Islam. Mari kita lihat apa sebenarnya yang ditandatangani oleh Muhammad Yusuf dan Bani Ahmar ini. Biasanya, dan memang itu harusnya, Muslim berpihak pada Muslim. Islam atau pemimpin kita itu berpihak pada al-haq, saudara. Nah ini tidak. Mengapa? Kita lihat poinnya. Setidaknya ada 5 lah poin yang disepakati oleh Banil Ahmar ini. Muhammad Al-Ahmar, Muhammad Al-Awwal. Karena namanya itu, turunannya itu sampai 11 turunan itu namanya Muhammad semua gitu. Jadi dalam bahasa Arab tidak asing ya. Muhammad bin Muhammad itu sudah biasa. Ahmad Muhammad itu sudah biasa nama-nama itu. Nah, pertama poinnya adalah Bani Ahmad ini tetap tahan karena dia membayar jizyah, membayar denda kepada raja yang menguasai kerajaan Kastil, Fernando III. Itu dia bayar jizyah. Bayangkan, bayarnya tidak main-main, 150.000 dinar emas. Untuk apa? Menjamin keamanan dan keberlangsungan kerajaan dia. Jadi dia ingin membuat kerajaannya bertahan, tetapi dengan membayar meminta perlindungan kepada Raja Kristen Fernando III. Minta perlindungan, membayar jizyah, dan tertulis dalam akad perjanjiannya. Nah kita tahu ya, walan bi'amilatahum, orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho sampai umat Islam ikut ajarannya, milahnya. Dan ini tidak dilakukan oleh Muhammad Ibnu Yusuf. Dia meminta perlindungan kepada Fernando III. Kita bisa tahu dalam catatan perjalanan sejarahnya memang mereka tidak akan ridho. Salah satu buktinya adalah berkali-kali mereka melanggar perjanjian yang sudah sepakat. Berkali-kali melanggar. Misalnya ketika ini kita bahas sedikit. Yang pertama ya, yang kedua adalah
Ini yang kedua adalah dia harus menyerahkan, si Granada ini menyerahkan benteng Giant. Tadi kita sudah lihat di peta, kan benteng Giant itu benteng itu ada, tapi oleh Fernando III diminta agar sisa-sisa dari benteng-benteng yang utama di kota Giant itu yang dekat dengan Granada itu kepada mereka, dan itu ditandatangani. Oke, katanya. Asal apa? Asal diri dan kerajaannya aman. Kan kita bayangkan coba. Ingin dirinya aman, ingin kerajaannya tidak diganggu, dengan cara apa? Menyerahkan yang dia minta. Giant itu kan sudah dikuasai oleh Kristen, dan dia minta sebagiannya diserahkan. Dia mau. Dan yang terakhir, yang paling membuat kita tertegun ya sebagai umat Islam, membaca sejarahnya, adalah dia harus membantu kerajaan Castile Fernando III untuk menyerang musuh-musuh Fernando III, termasuk musuh yang berasal dari umat Islam. Coba bayangkan dia harus membantu Fernando III, kerajaan Nasrani saat itu, ketika dia dibutuhkan untuk menyerang musuh mereka. Bayangkan kalau seandainya musuh Fernando ini umat Islam, berarti Bani Ahmar harus ikut menyerang umat Islam. Dan apa yang terjadi? Pertempuran pertama yang dilakukan untuk merealisasikan perjanjian yang terakhir itu adalah Fernando III ingin menyerang Sevilla. Kita lihat, Sevilla itu saat masih dikuasai oleh umat Islam. Makanya saya bilang 25% itu karena Sevilla itu masih dikuasai oleh umat Islam. Nah, saat itu Fernando ingin membebaskan atau menyerang Sevilla karena dia sudah melihat bagaimana Sevilla ini sangat potensial, karena dia kan ada sungai besar itu. Nah, orang-orang sangat suka kalau wilayahnya itu ada sungai besar gitu, yang bisa duduk-duduk dan lain-lain. Bisa juga sebagai benteng pertahanan. Nah, dia ingin menyerang. Apa yang membuat Bani Ahmad harus membantu Raja Fernando ini? Karena dia terikat perjanjian harus membantu musuh-musuh Fernando III ini. Makanya ketika dia akan menyerang Sevilla yang notabene dikuasai oleh umat Islam, dia harus menyerang umat Islam. Bayangkan, umat Islam dikepung, ya. Umat Islam dikepung oleh Raja Kristen Fernando III dan Bani Ahmar, dinasti Islam saat yang berkuasa di Granada, harus membantu dan ikut mengepung umat Islam. Apakah ini sebagai satu manhaj dari Rasulullah SAW? Itu secara tidak masuk akal, ya. Logika umat Islam membantu muslim akhul muslim. Ya, muslim saudara semua muslim. Bagaimanapun orang muslim ada nasihat, ada tahdir, ada dakwah internal. Serusak apapun ya. Kalau dia umat Islam, kita ada konsep nasihat. Ini dikepung, ikut mengepung, bahkan ikut mengusir. Kenapa? Ikat perjanjian karena dirinya ingin aman. Nah, maka akhirnya tahun 646, abad ke-7, abad ke-7 pertengahan, itu Sevilla pun jatuh. Dan seperti yang saya sampaikan, akhirnya Sevilla itu 400.000 orang muslim diusir dan Bani Ahmar Islamnya. Kita bertanya, kenapa sih Raja Castile ini tidak menyerang Granada secara langsung? Kan 2 abad bertahan. Ya, tentu itu analisa sejarah, ya. Ada yang mengatakan memang saat itu Granada merupakan kota padat. Karena kan wilayah-wilayah Islam sudah hilang. Nah, orang-orang Muslim dari arah utara atau tengah itu semua lari ke Granada yang lebih dekat kepada Mediterania. Dan yang kedua, karena memang dia dekat dengan Mediterania. Mediterania itu yang memisahkan antara Andalusia dan Maroko. Saat itu Maroko memiliki dinasti Al-Muwahhid, Murabit, Muwahhid, dan Merinid. 3 dinasti Islam itu yang lebih dekat kepada Granada. Jadi kalau nanti minta bantuan itu lebih dekat dan gampang gitu. Nah, inilah yang kemudian Granada itu Bani Ahmar diuntungkan dengan lokasi itu. Jadi dia
bukan kuat-kuat amat, tetapi memang sisinya lebih strategis untuk meminta bala bantuan kalau ada serangan-serangan. Nah inilah kemudian apa namanya yang membuat kita takjub sekali lagi adalah kenapa Bani Ahmar sampai menandatangani perjanjian, padahal perjanjian itu sangat-sangat merugikan umat Islam. Inilah lagi-lagi yang menyebabkan bagaimana Islam kekuasaan apapun kalau dia sudah tidak gitu ya terhadap umat Islam, ya akhirnya seperti itu. Dan kita harus catat, orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah suka terhadap umat Islam. Ini di luar kita harus tetap berbuat baik dalam hal kemanusiaan dengan mereka. Di luar itu kita tetap punya keyakinan bahwa mereka tetap tidak akan ridho bagaimanapun mereka baiknya terhadap kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang terjadi apa? Granada ini setelah Sevilla jatuh, maka Granada ini menjadi satu kota yang semakin lama semakin terjepit gitu ya. Mengapa? Kalau begitu ya karena di utara kerajaan Kastil dan Aragon, ada 3 kerajaan Kristen besar, ada Aragon, Navarre, dan Kastil. Itu menerus melancarkan serangan-serangan ke wilayah-wilayah Muslim, kecuali Granada. Kalau Granada mereka pintar membuat perjanjian-perjanjian yang merugikan mereka. Maka kita ingat ya, ketika itu Muhammad bin Yusuf, atau kita sebut Muhammad al-Awwal, Bani Ahmar yang melakukan perjanjian dengan Fernando itu pada tahun 671, berarti abad ke-7 awal. Jadi setelah perjalanan sekian lama, maka yang menandatangani perjanjian itu meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh salah satu pemimpin anaknya ya, Muhammad juga, tapi gelarnya Muhammad al-Faqih. Muhammad al-Faqih. Faqih itu apa sebenarnya? Ahli fikih. Tetapi di sini kita mengetahui ternyata itu hanya gelar belaka, karena banyak ternyata orang yang punya gelar al-Faqih tapi yang tidak faqih ya. Dia punya gelar al-Faqih tidak faqih, gelar al-Hakim hikmah tapi tidak hikmah. Banyak sekali dalam perjalanan sejarah. Jadi hanya sekedar nama saja. Nah ini yang menarik adalah ketika itu sudah meninggal, maka digantikan oleh anaknya Al-Faqih, Muhammad Al-Faqih. Al-Faqih ini adalah raja yang kemudian melanjutkan perjanjian dengan orang Nasrani itu. Tetapi ketika Alfonsus X ya, Raja Kastil setelah sekian tahun itu digantikan oleh Alfonsus X. Ketika tahu bahwa ayahnya itu meninggal dan digantikan oleh Al-Faqih, maka ia mulai menampakkan, melanggar perjanjian dengan tantang. Dari sini mulai ada konflik yang besar antara Kristen dan Muslim yang ditandai dengan perang pertempuran yang disebut dengan perang Ad-Danuniyah. Perang Danuniyah ini adalah perang yang terjadi di tahun 673 Hijriah. Karena memang tempatnya di situ di dekat Ad-Danuniyah, kurang lebih dekat wilayah Granada atau Cordoba ya. Jadi itu satu tempat yang dijual mereka untuk itu mulai menampakkan nih perjanjian yang dilanggar oleh Alfonsus itu mulai ditampakkan oleh dia, apalagi ketika ayahnya meninggal. Nah Al-Faqih ini kan karena memang dia merasa bahwa kekuatan dia sudah tidak besar, maka apa yang dia lakukan? Dia meminta bantuan kepada dinasti Islam yang berkuasa di Maroko saat itu. Saat itu terjadi perpindahan kekuasaan antara dinasti Al-Muhad dan dinasti Al-Marinid ya. Maka dia meminta bantuan kepada pasukan umat Islam yang berada di Maroko, Ya'qub Al-Mansur Al-Marini dari dinasti Marinid. Ini minta bantuan ke situ bahwa dia sekarang akan menghadapi pasukan Kristen. Akan menghadapi pasukan Kristen yang mengirim tentara kurang lebih 90.000. Maka disinilah kemudian loyalitas ini terhadap saudaranya yang akan diserang itu muncul.
Emang seharusnya seperti itu. Kalau ada orang muslim meminta bantuan, kalau ada orang muslim yang sedang terjepit, kewajiban kita adalah membantu sekuat tenaga. Yaqub Al-Marini, seorang pemimpin dinasti Al-Marini saat itu, merasa terpanggil dengan permintaan Al-Faqih ini. Jadi dikirimlah pasukan kurang lebih 5.000. Nah, maka terkumpullah pasukan 5.000 dari Bani Al-Marini, 5.000 dari pasukan Bani Al-Ahmar Al-Faqih. Jadi 10.000 melawan kurang lebih 90.000. Nah, kira-kira apa yang terjadi? 10.000 melawan 90.000. Ini sunnatullah juga ya. Biasanya kalau umat Islam pasukannya sedikit, tetapi kekuatannya tinggi, ghirohnya tinggi, semangatnya kuat, strateginya bagus, itu menang. Biasanya begitu. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Itu sudah sunnatullah. Betapa banyak, bukan sedikit, tapi kekuatannya besar, himmahnya kuat, semangatnya tinggi, lillahi ta'ala, itu biasanya akan bisa mengalahkan pasukan sebanyak apapun. Dan ini yang terjadi pada perang Danuniyah ini. 90.000 dikalahkan oleh 1.000. Mengapa? Sekali lagi, orang yang kalau muslim jihad untuk meraih 2 kebaikan, kalau tidak mati syahid, menang, mulia, jaya. Kalau orang-orang kafir, yang diraih apa? Dia ingin nyaman, ingin menang. Perlengkapan sangat kuat karena dia tidak ingin mati. Kan beda. Jadi kita dalam melakukan segala perbuatan ya, kita misalnya di BSNI ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan, yang harus ditanamkan terlebih dahulu adalah lillahi ta'ala, i'la kalimatillah. Cuma menjadi penolong, bermanfaat, atau kalaupun diberikan musibah, itu akan menjadi pintu untuk mencari. Harus tertanam seperti itu. Tidak untuk mencari popularitas, tidak untuk mencari penghargaan. Mengapa? Karena itu sifatnya tidak kekal. Inilah yang diterapkan oleh Yaqub Al-Marini. Nah, sebelum perang itu dipompa sekali semangatnya itu oleh beliau, dipompa bahwa sebenarnya ya kita tahu ya, kalau kita melihat perang kolosal itu, film-film kolosal itu bagaimana memotivasi pasukan. Ini memotivasi dengan sekuat tenaga. Seperti Rasulullah ketika khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu karena idza khataba Jum'ah ihmarrat ainah, matanya memerah. Wa ihmarrat ainahu wa ghadaba wa ishtadda ghadabu, seperti marah. Kenapa? Supaya tidak banyak yang terlewat nasihat-nasihatnya. Ini juga pasukan perang seperti itu. Karena mundur jaish. Ketika Jumat itu mata Rasulullah merah karena semangat menyampaikan al-haq. Beda dengan kita ya. Jumat itu bukan khotib yang merah matanya. Justru makmumnya yang merah. Karena tidur. Ya ishtadda ghadabu, gas. Tidak lembek. Tidak nyari tidur. Jadi makmum itu benar-benar tergugah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Nah, Yaqub Al-Marini ini juga gitu. Memompa semangat. Memompa semangat dengan mengatakan bahwa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Innal jannata amamakum. Ini surga sedang ada di hadapan kalian. Surga itu di bawah kilatan pedang. Karena memang sedang mau perang. Silahkan manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Ikhlaskan niat kalian. Jadi niatku, ikhlaskan niat kalian, engkau akan mendapatkan 2 kebaikan. Kalau engkau meninggal, engkau syahid dan masuk surga, kalau kita menang, maka Allah akan muliakan kita dengan hisab Islam. Karena semangat ceramah yang mensemangatkan, menggebu-gebu itulah, kemudian semua pasukan saling berpelukan dan semua menangis. Jadi lautan tangisan, lautan keharuan, bahwa mereka itu akan benar-benar seakan-akan itu adalah hidup terakhir mereka dan surga sedang menunggu. Itu memang harus begitu. Ini memotivasi orang yang begitu. Nah,
Ya'qub Al-Marini itu sendiri memang diceritakan qawwaman shawwam. Dia juga memang spiritualnya bagus, fisiknya juga bagus, toleran, jawad, gitu. Apa namanya itu, jawad itu mulia, baik hati ya, kariman, kemudian mutawadhu, membantu orang miskin. Siang malam itu selalu penuh dengan sholat, saum, siang hari saum, kemudian dan lain-lain, banyak sifat-sifat baik. Akhirnya bisa ditularkan kepada masyarakat dan pasukan. Karena kalau pemimpinnya tidak baik, bagaimana bisa menularkan semua sifat-sifat baik itu kepada pasukan dan bawahan-bawahannya. Ini catatan penting juga buat kita memimpin orang. Aslih nafsak, yuslih lakan nas. Perbaiki diri Anda, orang akan baik, ikut baik seperti Anda. Jadi suami mau keluarganya baik, suaminya harus baik. Terbaik dulu, baru nanti keluarganya bisa baik. Jangan berharap keluarga jadi baik kalau pemimpin di keluarganya tidak baik. Aslih aslih nafsak yuslih lakan. Kira-kira seperti itu. Makanya Al-Marini itu begitu. Dan sosok pemimpin yang lain juga rata-rata. Akhirnya apa yang terjadi? Kemenangan diraih oleh pasukan Bani Ahmar dan Yusuf Al-Marini, dan kembali setelah itu banyak ghanimah yang luar biasa, ghanimah sangat banyak, dan apa yang dilakukan oleh mereka kemudian langsung merengsek masuk lagi ke Sevilla lagi. Jadi direbut lagi Sevilla itu, jadi milik umat Islam lagi. Kemudian ke kota-kota lain, bahkan sampai ke Toledo, meskipun tidak sampai ditaklukkan ke Cordoba. Jadi sempat mengalami kemajuan kembali, merebut wilayah-wilayah yang sudah direbut oleh orang-orang Nasrani saat itu. Kenapa? Karena sosok Al-Marini ini. Ingat, yang catatan begini. Al-Faqih ini akhirnya diuntungkan oleh bantuan Al-Marini, dinasti Marini pada saat itu. Al-Faqih sendiri bagaimana? Al-Faqih sendiri, Muhammad Al-Faqih dari Bani Ahmar ini sendiri, ya dia ikut saja ya. Akhirnya membebaskan kota Jain lagi. Semua itu begitu. Dan yang terakhir ketika yang kita mesti catat adalah saking Al-Marini ini sangat soleh gitu ya. Ketika itu mereka kembali ke Maroko ya, karena ada hal yang diselesaikan di sana, dan dia tidak membawa apa-apa sedikit pun. Artinya apa? Ghanimah yang sudah diraih itu dibagi-bagikan ke rakyat Andalus. Ini lihat sosok pemimpin. Dia tidak membawa apa-apa lagi. Dia datang bawa pasukan, bawa semangat, pulang dia tidak membawa harta apa-apa. Dalam arti semua hasil rampas itu dibagikan untuk masyarakat Andalus saat itu. Luar biasa sekali. Nah, kemudian Almeria pada saat itu menjadi bagian dari Granada. Selesai wilayah perang. Almeria ini masuk ke wilayah Granada, jadi di bawah Kesultanan Al-Faqih ini. Ketika itu meninggallah Sultan yang di Almeria ini, dan yang setelah itu digantikan oleh anaknya. Nah, kemudian anaknya ini melihat kemampuan Al-Marini di Maroko itu. Maka dia berniat memisahkan diri dari Granada, Bani Ahmad, dan menggabungkan diri ke Maroko itu. Kenapa? Karena dia melihat sosok itu. Ketika dia melihat sosok Al-Faqih, pemimpinnya seperti ini, ogah gitu ya, akhirnya dia berniat memisahkan diri dan bergabung ke Al-Marini. Nah, diproklamirkanlah itu, akhirnya diterimalah oleh Al-Marini ini, Ya'qub Al-Marini ini, maka ada satu kota yang menjadi tempat pasukan Al-Marini disimpan, yaitu Tarifa. Tarifa itu ya masuk wilayah Spanyol juga, tapi ke Laut Atlantik. Itu bisa dilihat di peta. Nah, melihat itu, Al-Faqih tentu bertanya, lah kenapa bisa seperti itu? Nah, dari sinilah kemudian Al-Faqih ini, walaupun gelarnya Al-Faqih, dia berpikirlah, kenapa ya akhirnya jadi keluar, gitu, memisahkan diri dari kesultanan dia. Maka dia kemudian dibisiki oleh bisikan yang tidak baik, bahwa dia harus memutus pengaruh Al-Marini. Sebentar, kan masuk ya. Masuk ya. Masuk lagi udah. Bismillah.
Ya, mohon maaf. Ya, Ustaz. Mohon maaf Pak Moderator. Baik, Ustaz. Silakan lanjutkan. Ya. Baik. Saya teruskan sedikit lagi aja ya. Ini waktunya juga sudah habis. Jadi, ini kesalahan kedua adalah ketika dia ingin mengusir pengaruh Al-Marini, tapi minta bantuannya kepada orang Kristen, Nasrani, yang saat itu berkuasa. Enaklah orang Nasrani saat itu, Raja Alfonso X itu enak. Dia akhirnya mengusir, diminta bantuan, dan saat itulah kemudian mereka datang dengan bantuannya mengusir pasukan Al-Marini di Tarifa. Saya kembali ke itu, coba Tarifa. Ini bisa dilihat, masih bisa dilihat di itu. Kota Tarifa ini. Kota Tarifa ini kota yang juga ke mana? Saya akan sedikit lagi ya. Oke. Baik. Ini bisa dilihat ya. Almeria di atas, kemudian Algeciras sebelah bawah. Orang Kristen dari atas, dari utara, menyerang Tarifa, mengusir pengaruh Al-Marinid. Mereka Kristen membantu Muhammad Al-Faqih Bani Ahmad. Ini catatan penting buat kita. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang kalah? Ternyata Al-Mansur Al-Marini tetap bisa menghalau pasukan Kristen. Mereka kembali kepada ke kerajaan mereka, dan yang tersisa adalah pasukan Al-Faqih ini. Anda bisa bayangkan, Al-Faqih yang dulu meminta bantuan Al-Marini, kemudian Al-Marini memberikan rampasan kepada mereka, Andalus. Setelah itu, setelah pergi ke Maroko, ternyata Al-Faqih dari Bani Ahmar ini sekarang berhadapan karena menyerang Al-Marini. Orang Kristen kalah, akhirnya sekarang adalah face to face antara Al-Faqih dan Al-Marini. Apa yang terjadi? Tentu dia tidak ingin menyerang Al-Marini dengan kekuatan. Apa yang terjadi? Dia minta maaf atas kesalahannya, dan Al-Marini dengan sikapnya yang tawadu itu memaafkan. Bayangkan, dengan kondisi seperti ini dia telah melakukan pengkhianatan, tetapi pada akhirnya dia tetap memaafkan. Itu kan sifat pemimpin yang luar biasa, jarang-jarang. Ya, kalau dia tidak meneladani Rasulullah itu tidak akan bisa, dan kalau dia tidak kuat hubungannya dengan Allah itu tidak akan bisa. Pasti dendam lah. Ya. Apalagi dalam situasi politik di Indonesia ya. Nah, kita sudah dorong seseorang, kemudian dia akhirnya berkhianat, tapi dia kemudian balik lagi dan minta maaf itu luar biasa. Luar biasa sekali ya. Nah, maka itu dua contoh yang menyebabkan akhirnya Bani Ahmar pada akhirnya pengkhianatan itulah menjadi bibit akhirnya runtuh kerajaan terakhir di Andalusia Granada itu, yang saat itu istananya ada di Istana Alhambra ya. Bapak Ibu sekalian, kayaknya sudah lewat 1 jam ya. Mungkin saya skip dulu mungkin ya sampai di situ ya. Jadi yang pasti itu bibitnya sudah ketahuan ya. Berkali-kali Bani Ahmad mengkhianati masyarakat saat itu, kemudian mengkhianati kekuatan muslim saat itu, dan orang Kristen saat itu banyak mencaplok dan melanggar perjanjian yang dilakukan oleh mereka terhadap Bani Ahmad. Banyak sekali. Ya. Algeciras, Gibraltar, itu semua yang tadinya mesti diserahkan kepada Bani Ahmad, mereka ambil. Setelah mereka takluk itu mereka ambil, pada akhirnya dikembalikan kepada umat Islam. Nah, akhirnya apa terjadi? Itulah 25 tahun sebelum kehancuran itu sebenarnya yang perlu kita banyak ceritakan. Saya pikir sudah terlalu malam. Jadi saya akan skip dulu mungkin untuk pertemuan ini ya, Mas Jeffrey. Baik, ini saya akan share gambar saja. Ini bisa dilihat ini. Gambar Istana Alhambra ini. Jadi
karena dia milik Banil Ahmar mungkin ya, merah, jadi dia warnanya memang keemasan begini, merah. Terutama sore, keemasan begini ya. Dan ini yang ada di dalam istana, salah satunya kaligrafi la ghaliba illallah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap itu dibikin ya, supaya nggak lupa mungkin ya, bahwa yang semua ini adalah berkah dan pertolongan Allah. Bisa bangun istana semegah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkuasa itu pertolongan Allah gitu. Tapi tetap saja manusia tetap lupa dan banyak sekali gangguan dan godaannya. Dan terakhir ini Masjid Agung di Granada terakhir ini, kalau ini baru aja ya, saya ke sana tahun 2 tahun yang lalu itu ada tuh Masjid Agung dibangun di seberang Istana Alhambra. Jadi kalau kita masuk masjid ini, selesai sholat, keluar ke halamannya, melihat ke sebelah, ke samping masjid itu, melihat Istana Alhambra yang sangat megah itu. Benar-benar di atas tebing, kurang lebih 2,5 hektar kurang lebih. Dengan ornamen-ornamen yang sangat cantik sekali. Dan nah ini luarnya, ini saya berpose sedikit. Kelelahan itu karena memang di atas bukit. Dari Al-Baisin ke atas jalan, yang namanya bukit ya. Ini yang makanya kita perlu salut juga, Alhambra dibangun di atas bukit yang memang megah gitu. Nah, cuma yang jadi catatan kita adalah istana semegah itu, tetapi izah kemuliaannya tidak semegah istana, itu yang perlu kita pertanyakan. Masyarakat tidak punya kekuatan, masyarakat Baik, apa nih Bapak Ibu? Ada masalah jadinya barusan. Kita tunggu sebentar. Halo, Ustaz. dari atas. Ya. Ya. Ya, baik. Baik, ini saya habiskan gambarnya dulu ya. Nih, saya gambarnya. Biar ini nih, saya tunggu ya nih. Ini ya, kemudian nah ini istri saya di bawah, istilahnya di atas. Jadi di bawah itu udah jadi kafe sekarang ini Alhambra ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kondisi terakhir sebelum beruntung itu istananya megah, raja-rajanya mewah, tetapi ya, kalau ada musuh minta orang lain ya, akan bisa kuat satu peradaban, satu negara, satu bangsa. Atau ketika terjadi minta bantuan orang lain, tapi dia sendiri bergaya bermewah-mewah. Jadi membangun istana mewah, tapi harga diri, kejayaan tidak semewah istana yang dibangun. Itu yang menjadi catatan. Kalau ini di alun-alunnya ini sudah ada katedral nih saya sama istri. Sebenarnya saya tidak terlalu suka ya foto di seperti ini, cuma ya biar tahu bahwa memang di Granada itu sudah seperti ini kondisinya. Mereka membangun gereja seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini kisahnya belum sampai ternyata. Saya pikir bisa diringkas, tapi ternyata belum sampai pada runtuh totalnya kerajaan Islam di Andalusia ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Sungguh luar biasa. Dan ini mungkin bisa menjadi ilmu kita. Yang sampai kita melupakan sejarah seperti ini. Baiklah, mungkin tidak cukup ya Ustaz. Untuk satu pertemuan masih panjang lagi sejarahnya. Tapi iya, mungkin satu pertemuan lagi bagaimana kisah pilunya, runtuhnya apa namanya kerajaan Granada ya dinasti Bani Ahmar ini. Ya, jadi kita reduksikan saja kurang lebih nanti satu pertemuan untuk bagaimana dia akhirnya meninggal di sana.
Baik Ustaz. Sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini dari kisah yang tadi, di sini kita akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dokter, silahkan. Jika ada pertanyaan mungkin boleh di-unmute saja Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi ya sambil menunggu kalau ada pertanyaan, ya silahkan kita tunggu. Baik, Ustaz. Mungkin sambil menunggu pertanyaan di sini, Jeffrey mau bertanya, Ustaz. Cukup menarik juga tadi. Iya, silakan. Baik, Ustaz. Silakan. Jadi ketika Kesultanan Granada ini menyerah, kan pasukan Kristen menyerbu memasuki kota tersebut, Ustaz. Menerobos masuk ke istana Alhambra ini, Ustaz. Alhambra ya, Ustaz ya. Nah, berdasarkan yang Jeffrey baca bahwa pada saat itu seluruh umat Muslim di Spanyol tersebut, di Andalusia tersebut diberi dua pilihan, Ustaz. Dengan pilihan yaitu memeluk Kristen atau pergi dari wilayah itu, Ustaz. Dan apakah itu betul, Ustaz? Dan jika betul, bagaimana kondisi umat Muslim pada saat itu? Apakah memilih untuk pergi dari kota itu atau bagaimana, Ustaz? Baik, mungkin terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi dalam sejarah memang seperti itu. Karena jadi begini, mereka itu tujuan utama mau menduduki wilayah itu sekali lagi adalah al-ihtilal al-istiqoniyah. Jadi istilahnya menjajah dan ya yang orang-orang yang dijajah itu diusir atau masuk ke agama mereka. Dan itu terjadi. Kalau tidak, maka dia disiksa. Maka dalam catatan sejarah itu kita mendapatkan bagaimana umat Islam setelah dikuasai ya. Jadi awalnya memang 9 tahun pertama, jadi ketika dikuasai, ketika selesai, ketika Alhambra sudah dimasuki oleh saat itu kan yang menguasai atau yang merebut itu adalah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ini sebenarnya nanti pertemuan selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Itu ketika mereka masuk itu yang dilakukan oleh mereka adalah naik ke menara yang ada di istana itu, kemudian dikalungkanlah salib berwarna merah ya. Dan karena istananya ada di bukit, maka semua masyarakat saat itu melihat ketika ada salib di situ, mereka seolah-olah diberitahu atau menyimpulkan bahwa nih saat ini istana raja kalian sudah dikuasai oleh kami, maka sekarang secara resmi semua tunduk di bawah kekuasaan kami. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sebelum itu kan berkali-kali pelanggaran dilakukan oleh Raja Ferdinand atau Alfonso atau Ferdinand III, Fernando III, semua itu sedikit demi sedikit. Yang terang-terangan itu adalah Alfonso X ketika Banil Ahmar Muhammad I itu meninggal dan digantikan oleh anak. Terang-terangan mereka menyerang. Nah dari situ kita bisa melihat bagaimana mereka ketika sudah berkuasa benar-benar menindas, tapi tidak langsung memang. Yang terjadi di sejarah Andalus itu 9 tahun kemudian ada istilah taftish. Taftish itu dicek satu-satu gitu rumah-rumah. Maksudnya begini, ketika di rumah itu ada Al-Quran, ada mushaf. Ketika hari Jumat terlihat bersih wudhu gitu, karena kan umat Islam itu harus bersih-bersih ya. Hari raya kita salah satunya adalah hari Jumat. Ketika kelihatan berwudhu atau misalnya mandi janabah, itu memang ciri khas umat Islam.
innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka orang yang bersuci lahir batin. Salah satunya ketika hadas besar itu mandi junub. Itu tidak ada di ajaran lain, fitrah itu begitu. Nah, ketika mereka tahu gitu, inilah salah satu cara untuk mengetahui dia masih muslim atau tidak, atau pura-pura Kristen. Kalau pura-pura Kristen pasti ketahuan. Nah, kalau ketahuan seperti itu, langsung mereka diambil dan kalau tidak diusir, ya dibunuh. Ini kesaksian juga yang disampaikan oleh Napoleon Bonaparte ketika dia datang ke sana, memperluas kekuasaan dia itu melihat bagaimana alat-alat untuk menyiksa umat Islam yang saat itu terusir itu atau itu sungguh benar-benar membuat mereka itu sampai mau muntah. Bukan Napoleon itu sampai bilang mau muntah karena saking kejinya gitu ya. Anda bisa lihatlah di ini. Mungkin dibunuh pakai tembakan tuh bisa selesai ya. Ini enggak ada penyiksaan supaya apa? Ya ada yang misalnya saya lihat di gambar itu ada kayak kalau pisau kan satu tajam, ini pisaunya itu dua arah atas bawah disimpan di leher. Coba orang mau bergerak bagaimana? Dia sampai meninggalnya begitu. Atas kesaksian pasukan saya benar sampai mau muntah karena apa saking kecilnya gitu. Dan itu fakta ya. Dan itu memang seperti itu dalam sejarah, mau ditutupi juga tidak bisa karena memang itu terjadi dan sampai saat ini kita bisa menghitung sedikit ya di Spanyol itu sedikit umat Islam ya. Dan ketika moderator menyampaikan pertanyaan itu ya kita secara fakta dan memang yang tidak ingin akidahnya tergadai ya dalam arti ya dia ingin tetap bebas melaksanakan ajaran Islamnya, mereka pergi ke Maroko di antaranya ada yang ke Maroko, Tunis, Aljazair nyebrang. Kalau awal-awal kan nyebrang agak susah ya, perahunya masih sedikit. Kalau setelah kesini kan ketika dinasti di Maroko bolak-balik pakai perahu itu sudah banyak, mereka berhijrah ke Maroko. Di antaranya termasuk bangsa Yahudi juga. Mereka juga membantai orang-orang yang selain dari agama mereka. Makanya ada kalau di utara ada namanya Syafsawan, kota biru. Jadi kota biru kan dicat biru. Itu ada orang Yahudi di situ. Pelarian dari Andalusia. Ada juga yang di Fez, kota Marrakesh. Banyak di sini orang-orang Yahudi yang terusir juga dari Andalusia saat itu. Nah, kalau kita melihat itu memang mereka setelah berkuasa yang tidak sesuai dengan mereka paksa gitu ya. Kalau tidak ikut maka dia akan diusir. Jadi meninggalkan Spanyol, meninggalkan Andalusia saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan itu jadi pelajaran berharga ya buat kita ya. Nah, yang jadi catatan juga orang yang di sana, orang Muslim yang tetap di sana itu mereka menamainya dengan Morisco. Morisco itu orang turunan orang Muslim yang ada di Andalusia. Itu sebenarnya istilah yang dibuat untuk merendahkan level mereka di sana. Jadi levelnya tetap sekaya apapun dia tetap level di mata mereka level kedua ya di bawah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah atas ilmunya. Baik ya. Di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Ya, memang kalau sejarah itu enaknya mendengarkan. Mendengarkan, menyimak atau nonton, tidak apa-apa. Kalau masalah fikih, ya memang harus ada pertanyaan. Karena hukum boleh tidak, kemudian apa dalil dan lain-lain. Kalau sejarah ya tidak jadi masalah, karena memang yang penting kita bisa mengambil ibroh ya, ibroh dari sejarah itu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baiklah, mungkin supaya majelis kita ini mendapatkan keberkahan, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Silahkan Ustaz. Oh ya.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang mukmin yang telah mendahului kami ya Allah. Dan jadikanlah hati kami terbebas dari kebencian, kedengkian, iri, dengki, dendam kepada orang-orang yang beriman ya Rabbal Alamin. Tanamkanlah dalam hati kami kelembutan, rasa iba, rasa sayang terhadap umat Islam, terhadap saudara-saudara kami, orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tanamkanlah rasa cinta kepada Engkau, kepada Rasul Engkau, kepada amal-amal yang Engkau ajarkan kepada para nabi kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami seiman, sekeyakinan ya Rabbal Alamin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina ya Allah. Tanamkanlah rasa cinta kami kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiasilah keimanan dalam hati kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Dan tanamkan rasa benci kami kepada kefasikan, kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, kesyirikan, perselisihan ya Rabbal Alamin. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, arahan-Mu selalu ya Rabbal Alamin dalam segala aktivitas kami, dalam studi kami, dalam program-program kemanusiaan kami, dalam aktivitas hidup kami, segala rupa. Ya Allah, jangan lepaskan bimbingan dan arahan dari Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tsabbit qulubna ala ta'atik. Allahumma ya Rabbana tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami, istiqomahkanlah hati kami tetap dalam kebenaran, tetap dalam manfaat pada sesama, tetap dalam keikhlasan, tetap dalam keimanan, keislaman ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sejarah Islam di Andalusia itu sebagai pelajaran bagi kami, bahwa sesungguhnya kami tidak boleh berpecah belah, kami tidak boleh khianat, kami tidak boleh dengki, kami tidak boleh egois, kami tidak boleh mementingkan diri sendiri, mengorbankan orang lain. Ya Allah, jadikanlah itu semua hikmah, pelajaran dan ilmu buat kami agar hidup kami lebih baik ya Rabbal Alamin. Sikap kami lebih baik kepada keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan ya Allah wujudkanlah peradaban Islam yang gemilang yang cemerlang di kehidupan ridwan kami di Indonesia, negeri kami ya Allah amin, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khair. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallahu khair Ustadz. Semoga Allah membalas Ustadz dengan kebaikan atas ilmu yang telah Ustadz berikan kepada kami semua. Amin ya Rabbal. Ingat sebuah motivasi bahwa sejarah bukanlah seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Semoga kejadian sejarah tersebut dapat memberi pelajaran untuk kita semua. Baik, di sini kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz, terima kasih kepada Bapak, Ibu Dokter yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin, amin ya Allah. Saya Jeff Rizal mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mari kita tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum, wa iyyakum. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih sudah bergabung. Sehat Ustadz ya? Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak Dokter. Jafrizal. Mas Fahri. Ini ada siapa nih? Coba Tuh. dengerin nih. Masya Allah. Ini ada siapa nih? Ampun, suhu. Sama mahasiswa Ustadz. Oh, iya. Mahasiswa kedokteran. Ya, Ya. Aceh. Masya Allah. Ini saya banyak kenal orang Aceh di sini. Sudah pada udah alumni, udah pada alumni. Udah musim hujan Ustadz ya? Sukses semua. Udah musim hujan ya? Ya, udah hujan. Alhamdulillah. Kemarin panas sekali, sehari ini hujan. Baru berhenti tadi pas jam 8 lah. Mudah-mudahan sehat Ustadz ya. Amin, Mas amin. moderator, Mas Jafrizal, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih insyaallah. Kaget gitu. Terima kasih semuanya. Mohon pamit lebih Ya, dahulu. Terima kasih Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.